meskipun malah di arah lain yang follow up-nya mau datang. Bakal ditembak sama Bonsai, free shoot dan meletup. Wow. Sebuah pergerakan vehicle backup yang gagal dari BN. Dua pemain instan back to lobby. Yap, dan hanya meninggalkan 2 player saja. Dengan begitu Capone pun juga langsung aja diberikan pressure demi pressure. Dan gak bisa selamat dari gempuran tersebut. Walaupun ada backup yang dilakukan oleh Silence dari atas sana. Ini gak menutup kemungkinan dari tim MS Yonburi malahan bisa mengambil nyawa selanjutnya dari arah Silence yang sekarang harusnya back off. Udah kabur dari sana. Betul. Udah gak sehat lagi kalau kayak Itu gini. di perbincangan mereka, regroup tim, regroup. Ya, langsung pindah ke tempat lain. Walaupun gak ada grupnya lagi Betul, ya. walaupun nggak ada grupnya lagi. Walaupun tinggal sendirian ya. Pokoknya udah diteriakin lah. Mundur cowok mundur. Itu dia pakai voice pack-nya Microboy kayaknya. Oh, Betul. bisa kalian nikmati dan bisa kalian dapatkan dari sekarang juga. Betul. Limited. Limited edition pokoknya. Hanya dari tanggal 5 sampai tanggal 18 November 2021. Alright, kita kembali lagi melihat pergerakan dari Bigetron yang saat ini kayaknya bakal commit fight ke arah tim Eagle Esport karena sudah terpantau para Jin, Namshin dan juga Chopper bakal langsung di touchdownin begitu aja. Dua pemain dari Bigetron sudah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Eagle, tapi ternyata Chopper sudah memasak granat yang dilemparkan ke bagian bawah, masih belum bisa mendapatkan pemain dari Bigetron Red Aliens kali ini. Para Jin yang ada di bagian belakang dari Broken Wall juga masih memberikan tekanan, sudah mulai memasak granat lempar ke bagian bawah, tapi Bigetron ada di bagian dalam dari sebuah rumah dan harusnya posisi mereka sementara ini bakal tetap aman. Oke, tapi nampaknya dari Eagle Esports sendiri juga sedikit demi sedikit mau maju. Ini dia, 2 punggawa dari tim Bigetron Red Alien akan menghadapi 3 punggawa dari tim Eagle yang berada di jangan arah diganti! atas sana. Kamera kita Aduh! berpindah ke arah tim Gek yang dimana sudah terlihat Rata tuh, tereliminasi. pindah. Udah, ayo, Let's go, BTR. Nah. Let's go, pindah. Eagle? Balik lagi Eagle. Oh Nah, my God. akhirnya kita melihat fight antara Bigetron dan juga Eagle Esport di mana kali ini Chopper sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi masih butuh proses untuk melakukan healing dan Liquid juga masih butuh proses untuk melakukan healing, tapi di arah lain Bigetron, 1 pemain mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. Zuxi ternyata dipulangkan ke arah lobby 3 lawan 2 kali ini di arah komponen tidak terlalu besar ukurannya, berbeda rumah ternyata. Rumah kuning pink dan juga rumah biru dari seorang Namshin. Oke, kali ini mereka melakukan setup terlebih dahulu. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan guna untuk membuka momentum mereka. Kalau misalnya mendapatkan 1 knockdown, ini benar-benar confirm menjadi peperangan antara mereka berdua bakalan langsung di-push. Nah, itu dia 1 demi 1 player dari tim Bigetron Red Alien juga bisa mendapatkan 1 knockdown karena Namshin. Ini dia, Namshin pun bakalan langsung aja dibiarkan bleeding out karena darahnya juga udah deres banget yang bercucuran. Oke, sudah berhasil mendapatkan 1, berarti tinggal pemain terakhir, the last man standing untuk Eagle Esport. Apakah bisa dikuasai? Compound ini menjadi milik Red Aliens karena sudah mulai di-setup kembali. Belum ada push yang dilakukan, tapi darah lain EVOS berperang dengan MS Konburi di mana EVOS berhasil mendapatkan 1 knockdown karena MS Konburi namun belum tertangkap oleh observer kita. Yap, yang tertangkap adalah dari tim Four Rifles yang berada berseberang-seberangan dengan Vampire kali ini. Dan nampaknya mereka berdua akan engage perang sesaat lagi atau sebentar lagi karena Ravenclaw pun juga sedikit demi sedikit melihat-lihat, melompat-lompat untuk bisa membuka vision ke arah tim Four Rifles. Karena lihat ada sekitar 170-an meter jarak mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Betul, mereka harus menghadapi Four Rifles terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona. Di bagian kanan juga sudah dipotong oleh Onyx. Pemain-pemain Onyx sudah berada di sebelah kanan dari Vampire. Mereka akan sangat kerepotan kalau misalkan mereka mau ambil jalur kanan ataupun kiri. Vehicle mereka juga sudah mulai bonyok, tapi sepertinya Bigetron dan juga Eagle Esport mereka bakal melakukan commit fight-nya kembali. Molotov dilemparkan, masih belum bisa connect menuju ke arah para Jin karena para Jin berada di arah ruangan yang berbeda. Tapi jarak EVOS dan juga Bigetron ternyata tidak dengan jarak yang terlalu jauh. Jarak mereka cukup berdekatan, malah ini berbahaya kalau misalkan EVOS join menjadi third party. Please, nanti dulu perang antar tim Indonesia. Kita bakal fokuskan dulu karena tinggal 1 pemain terakhir. Para Jin masih menahan di bagian lantai 2, dilemparkan Molotov untuk menahan laju push dari Bigetron saat ini. Lemparan Molotov dan juga granat terus dilemparkan ke bagian lantai 2. Masih belum bisa mendapatkan finishing ke arah pemain dari Eagle Esport. Rata! Sebuah tembakan dari seorang Luxi berhasil memulangkan para Jin beserta dengan 1 paguyuban Eagle Esport ke arah lobby. Yes. Dan dengan ini hanya meninggalkan 12 tim saja yang masih bertahan. Seperti halnya dari tim Four Rifles yang akan digempur 1 persatu dari player dari tim Vampire kali ini yang udah kebakaran. Panas
itu dari Ravenclaw dan juga Tusop. Yang dimana mereka berdua juga sudah mulai terpres dengan adanya Blue Zone. Yes, dan sepertinya Tustok bakal ditinggalkan begitu aja, dibiarkan bleeding out. Dan Luxi nembak ke arah Forifals sambil mendapatkan satu, tapi posisi mereka tidak terlalu diuntungkan. Mobil di belakangnya ternyata meledak dan membuat satu momen Bigetron kembali tumbang. Dan Forifals masih memberikan tekanan menuju ke arah Vampire kali ini dari arah yang lain. Ternyata Vampire benar-benar dibuat kerepotan sebelum mereka masuk ke dalam zona. Bahkan Liquid dapetin beberapa hitmark yang menuju ke arah Vampire. Stun harusnya bakal dipulangin. Harusnya kali ini karena benar-benar di lock habis-habisan angle-nya ke arah mereka semuanya. And yes, that's it. Hanya meninggalkan Ravenclaw yang berada berdekatan dengan satu punggawa dari Four Rivals, yaitu Ipul yang dimana meng-HBD. Walaupun Ipul yang hari ini lagi HBD, tapi dia yang meng-HBD lawannya. Mohon maaf, itu Ipul yang lain. Oh ya, oke. Itu Ipul Yuda ya, bukan Ipul yang ini. Berbeda hal tentunya, Dona. Dan Bigetron kayaknya rotasi mereka agak sedikit terpotong. Dan sepertinya Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby karena mereka bertemu dengan beberapa tim. Bahkan mereka tersandwich oleh EVOS Reborn dan Forifals yang ada di kanan mereka. Oke. Nice try pastinya untuk tim BTR RA untuk bisa bertahan sampai sejauh ini. Tapi kita akan kawal tim-tim yang lainnya juga pastinya dari Indonesia. Karena mereka harus menghadapi gempuran yang sudah dimaksimalkan oleh tim-tim yang lain. Betul, kalau kita lihat dari permainan tim-tim Indonesia kali ini yang agak sedikit bonyok adalah posisi dari GD. Karena GD hanya menyisakan satu pemain mereka. EVOS masih utuh 4 pemain setelah, kalaupun mereka bisa melakukan revive. Karena 2 player EVOS yang sedang ter-knockdown saat ini. Anarki sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi di arah lain Face Clan bakal memberikan tekanan menuju ke arah The Infinity. Di mana The Infinity kali ini, kalau kita lihat di arah live status, hanya tinggal 1 pemain mereka saja. Mela. Oke. Harus hati-hati. Daybot pun juga begitu. Harus hati-hati karena dia harus menghadapi 2 punggawa dari tim Face Clan yang berada berdekatan, berseberang-seberangan dan masih bisa menggunakan gundukan yang available di tanah Miramar ini sebagai hiding spot dari mereka semua. Yes, tapi lihat deh, dari circle-nya yang ke-6 ini tidak menguntungkan ke banyak tim ya. Hanya ada 2 tim, bahkan hanya 3 tim ternyata yang sudah cukup dekat dengan zona yang ke-6. Apalagi Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Ada beberapa tim memang yang perlu masuk walaupun sedikit, tapi prosesnya bakal sangat sulit karena udah bakal chaos banget. Tapi di arah lain, EVOS kehilangan 1 pemain mereka, bahkan Laser sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini EVOS berarti bertahan dengan 2 atau bahkan tinggal 1 pemain terakhir. Oke, kita akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang mungkin sudah dibangun oleh tim Face yang udah mencari Daybot. Itu dia, Daybot masih bisa langsung aja hiding, tapi akan dicari karena ada Mr. Five yang sudah langsung aja cilukba ke arah kanan. Nice try untuk tim Indonesia yang dipulangkan ke arah lobby karena kita masih memiliki beberapa wakil Indonesia yang bertahan sejauh ini. EVOS masih ada last man standing mereka. Ternyata seorang Microboy masih berada. Last man standing dari EVOS. Kali ini daerah kanan yang begitu curam dan sangat berbahaya tentunya untuk Microboy. Melihat pergerakan dari seorang pemburu, bahkan pemburu berhasil diamankan. Kali ini berada di bagian belakang dari Crate dan still elimination berhasil diamankan oleh seorang Microboy. Harusnya. Wait, ini elimination fitnya nggak keluar. Iya, belum nih. Kayaknya masih ini ya, masih delay. Delaynya nggak sedikit, delaynya banyak banget. Masih belum keluar-keluar sampai sekarang. But anyway, 1 elimination point berhasil untuk dikantongi oleh seorang Microboy atau Microboy yang bisa kita saksikan tadi. Sementara itu dari tim Face Clan mereka kayaknya agak nge-split walaupun nggak terlalu jauh ya. Mereka masih bisa mengamankan posisi mereka untuk saat ini. Sementara itu dari Face Clan juga mungkin akan berhadapan dengan 1 punggawa dari tim Secret yang menjadi frontlinernya. Betul, ada iShot yang bakal menjaga tapi Microboy. ternyata Microboy. Oh, itu yang tadi. Inilah elimination fit yang terlambat membuat kita kocar-kacir dan kebingungan seperti apa yang terjadi di in-game-nya. Ya. Termasuk proses fight antara Onyx dan juga Face Clan di Martoniki. Dijatuhkan. 1 bocah ajaib diamankan oleh Onyx, tapi counter shoot dan backup dari Mr. Five datang di waktu yang tepat. Masih bisa unggul semuanya Face Clan kali ini. Bahkan dari MS Konburi mereka masih bertahan. 1 tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, Face, MS Konburi dan juga tim Secret. Alright. Yang dimana mereka semuanya harus bergegas masuk ke dalam zona. Mereka masih berada di pinggiran zona banget untuk saat ini. Namun tim Secret sudah mulai terspot keberadaannya juga dari tim MSC Chonburi untuk kali ini. Seorang Ponzai sepertinya
sepertinya akan membuka vision, akan membuka informasi menjadi frontliner dari tim MS Chonburi. Gila, ini Ponsai berani banget. Dia ngeflank ke arah kiri sendirian, sementara dua pemain lain kayaknya lagi sweet di arah Shake ini. Tidak ada pergerakan yang mereka buat sama sekali, membackup dari arah belakang ternyata, tapi Ponsai sudah memberikan tekanannya menuju ke arah tim Secret. Padahal kalau kita perhatikan, ini mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, tapi pergerakan yang dilakukan oleh Ponsai begitu berani untuk menahan laju rotasi dari Secret. Parah, berani banget kali ini sendirian menjadi frontliner, menantikan pergerakan blender yang akan dilakukan oleh lawan-lawannya termasuk atau terutama dari tim Secret. Sementara itu Ponsai harus hati-hati karena sudah mulai terspot keberadaan atau pergerakan yang dibangun oleh para punggawa dari tim Secret kali ini. iShots pun juga akan langsung dilululantakkan karena dia menjadi frontliner, tapi ternyata Fredola yang ter-knockdown kali ini. Betul, ada backup yang bagus dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari tim Secret. Belum join the fight, ternyata FaZe Clan mereka bakal memantau dari arah kejauhan, tapi FaZe Clan sempat mendapatkan beberapa steal elimination. 9 elimination sudah dikumpulkan oleh FaZe Clan saat ini, di mana Korpai yang akan memantau dari bagian lower ground-nya. Kali ini mereka sudah masuk ke dalam zona dan ada flank yang dilakukan oleh Vintores dari arah sebelah kanan. Tidak ada yang menduga, bahkan Vintores berhasil mendapatkan seorang jumper. Dipulangkan begitu saja berkala lobby. FaZe Clan benar-benar menggila mengejar setoran poin mereka dari hari-hari sebelumnya. Bahkan iShot pun terus-terusan digempur dengan peluru-peluru panas yang sudah dilontarkan. Ini dia MS Chonburi versus FaZe Clan di end game. Kita kali ini hanya menyisakan Pobzi seorang diri. Pobzi 007 yang tidak bisa bertahan cukup lama karena FaZe Clan lah yang mendapatkan winner chicken dinner. Kita hitung dong, berapa banyak WWCD-nya? 11, 14, 15. Lewat semua, tidak ada yang benar. 15 elimination dikumpulkan oleh FaZe Clan. 15